Apalagi Rasulullah, sepanjang hidup beliau selalu menyampaikan pendapat, sepanjang hidup beliau menasehati, sepanjang hidup beliau selalu berdebat, berdiskusi dengan orang-orang Quraisy, dengan orang-orang Nasrani. Pernah baca sejarah Piagam Madinah, di mana para pendeta Nasrani menyambangi Rasulullah? Anda tidak lihat di situ diskusi panjang beliau hingga melahirkan Piagam Madinah. Lalu kalau Anda katakan Rasulullah itu melarang diskusi, dari mana dasarnya? Rasulullah tidak pernah melarang diskusi. Justru Rasulullah mengajar kita untuk selalu berdiskusi, menyampaikan pendapat, mencari kebenaran, bukan menang dan pembenaran. Silakan baca kisah Piagam Madinah tuh. Silakan. Maaf Ustadz, saya bukan mengatakan bahwa mengatakan bahwa Rasulullah melarang. Apakah Rasulullah mencontohkan? Oke, sudah Bang, udah. Ini ya. Jadi pernah di zamannya Rasulullah itu orang kafir minta permintaan kepada Nabi Muhammad. 7 permintaan apa 9 itu ya. Semuanya merugikan Islam. Terus Rasulullah disuruh minta, kamu apa yang kamu minta wahai Muhammad, kata orang kafir. Oh, saya cuma minta satu. Apa? Izinkan umatku dialog bersama kalian. Hah? Cuma itu dianggap remeh. Padahal ya gara-gara diizinkan, kaum berbondong-bondong masuk Islam gitu. Gara-gara dialog itu. Ya. Jadi memang Islam itu, coba Nabi Muhammad itu mereka minta 7 permintaan merugikan Islam. Nabi Muhammad cuma minta 1 supaya ibaratkan dialog disahkan gitu loh. Ya tidak apa-apa. Semuanya merugikan saya sebagai umat Islam. Tapi saya minta 1 ya. Apa? Izinkan umatku dialog. Ayo kita dialog masalah kebenaran. Oh cuma itu ya, gampang, oke. Tapi ternyata setelah itu banyak yang mualaf. Nah sekarang juga gitu, coba sekarang adanya dialog ini merugikan siapa? Ya Kristen. Karena apa? Yang banyak mualaf marah Islam kayak gitu ya. Yang banyak mualaf kan dari mereka mualaf ke kita. Berarti benar kan? Di zamannya Rasulullah juga gitu. Gara-gara adanya dialog banyak yang masuk Islam. Nah sekarang juga gitu, adanya dialog ini ya banyak yang mualaf. Justru orang-orang yang cuma pidato di masjid, siapa yang memualaf di situ? Ayo. Kalah kan dengan orang-orang yang dialog seperti di sini hampir setiap hari itu. Itu loh. Kalau kita kiai, ustadz cuma dakwah di desanya, di kampungnya, di musolanya, siapa yang mau mualaf? Gitu ya. Silakan Bang Goto, abangku. Saya katakan karena tidak memahami secara epistemik ya satu narasi dalam sabda-sabda Nabi dengan kitab suci itu sendiri. Jadi kita seolah-olah ranah diskusi ini menjadi ranah pecah belah, padahal bukan. Ranah diskusi ini ya dianggap pecah belah bagi sebagian orang yang pikirannya memang tidak mengerti tentang apa sebenarnya epistemik dari dialog tersebut. Jadi kan begitu. Jadi saya gabung ke sini nih bertanya karena saya dengar Allah Subhanahu wa taala itu dikata-katain, Nabi Rasulullah dikata-katain, dijelek-jelekkan. Saya takutnya kenapa di zaman Rasulullah itu enggak, maksudnya bukan diskusi yang diperketat. Mungkin yang ditakutkan yang ini, orang-orang kafir ini menjelek-jelekkan Allah, ini mau ngata-ngatain Nabi. Itu yang saya harapkan. Makanya saya coba Bang Goto bisa baca terjemahnya ada apa? Atau ayat 32 itu gimana? Siapa yang bisa Bang? Saya satu device ini lobet yang satu Bang. Ya jadi gini ya, dia dalam Al-Quran juga ada ayatnya, ayat debat itu. Wala tujadilu alal kitab illa billati hiya ahsan. Ya. Terus ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Jadi ada dalilnya untuk orang berdebat itu memang ada datanya kita. Ya. Bahwa kita diperbolehkan debat dengan ahli kitab, ya Taurat dan Injil itu dengan cara yang baik. Nah kalau masalah nanti
Oh tapi mereka takut menghujat bagaimana? Ya kita jangan ikutin, kita tetap hiya ahsan, tetap kita jangan turutin mereka. Nah kalau masalah mereka kan menghujat Allah apa? Itu tidak ada gunanya bagi mereka. Justru melalui hujatan itulah semakin bersinar Islam. Banyak yang mualaf. Ya Taubat 32. Yuriduna ayyudfi'u nurallah bi'afwahihim wa ya'ballah illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka. Ya, menghina, menghujat, ya, ingin memadamkan. Tetapi Allah menolaknya, malah berkehendak menyempurnakan cahayanya. Tujuan mereka dengan mulut kotornya menghujat, ya, Allah dihujat, Nabi Muhammad, seakan-akan Islam akan padam. Justru Allah akan apa di situ? Malah Allah berkehendak menyempurnakan cahayanya. Walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai, walau karihal kafirun. Jadi ada ayatnya semua. Oh, kata di situ mereka menghujat gini. Ya sudah, semakin dihujat semakin bercahaya, semakin banyak mualaf. Oke, lanjut. Oh ya, jangankan manusia Bang ya. Tuhan itu menyuruh para nabinya berdebat. Contoh kecil, Musa itu Tuhan menyuruh Musa untuk berdialog, berdebat dengan Firaun. Coba tuh. Ada ayatnya banyak dalam Bible itu. Berdebat dengan ahli-ahli nujumnya tuh. Itu bukan main-main Bang. Sekarang tidak ada tongkat jadi ular. Dulu orang berdebat itu pakai ilmu kesaktian, pakai karomah. Abang baca kisah Elia, tuh kisah Elisa, itu perdebatan panjang Bang. Tidak ada yang tidak berdebat. Yesaya, Yeskiel, semuanya berdebat panjang Bang. Tidak ada berhenti berdebat. Tuh. Jadi jangan abang menyangka bahwa ranah detiktika ini menjelek-jelekan Allah. Itu urusan mereka. Yang penting kami bukan menjelek-jelekan Tuhan yang Maha Kuasa, tapi kami mengedukasi. Karena berdebat ini perlu untuk mencari satu kebenaran, mengangkat narasi-narasi agar orang otaknya berpikir. Karena memang dasarnya manusia seperti itu. Pikiran manusia Bang dibuat itu untuk dipertengkarkan, untuk didebatkan. Untuk apa berpikir kalau tidak berdebat, kalau tidak dipertentangkan? Itu sama saja kita berdoa Bang. Kan begitu. Enggak. Jangan maksud saya dengan Allah pun berdebat. Enggak, saya kepanasan aja. Dia jelek, dia hina-hina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia apa enggak? Cuma itu yang makanya saya naik bertanya. Ya kalau memang ada. Ya, makanya Bang, kami hadir di sini itu untuk membantah subhat-subhat mereka. Apa yang mereka subhatkan, ya yang tidak benar itu kami jawab di sini. Kami hantam di sini melalui dakwah gitu. Bukan melalui saling adu congor gitu Bang ya. Sudah Ya. Jangan dilanjut masalah ini. Ya. Ya. Ini kami hadir di TikTok untuk membantah subhat-subhat mereka. Gitu. Agama kami dihina, nabi kami dihina, bahkan Tuhan kami juga dihina. Kami hadir di sini itu untuk membantah semua apa yang mereka bilang itu. Gitu aja Bang. Oke, terima kasih banyak infonya. Enggak, saya sakit hati aja kok. Seperti ini nih kelakuan mereka ini. Ya sudah Bang ya, ini contoh sambil nyimak di bawah Abang ya. Ini sedang ada diskusi ini dengan teman-teman Kristen. Sambil nyimak ya. Oke. Silakan lanjut Ustaz Hatta. Sapa dulu Bang Mantan Uten, ini saya masih di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz semua, kawan-kawan. Silakan dialog itu sama Bang Goto. Beliau luar biasa ilmunya. Mualaf. Silakan Nando, apa yang kamu pahami dalam Bible? Silakan dialog. Oke, begini, saya cuma mendengar tadi. Jadi begini, jangan saling Udah langsung pakai tema apa yang kamu kuasai, ayo. Jangan saling tuduh menuduh lah. Iya, enggak usah lupakan udah itu. Sekarang Kan banyak juga umat muslim di komal-komalnya berbicara tentang Alkitab. Gini, udah lupakan udah itu, silakan dialog udah, ayo. Saya
monolog, bicarakan Alkitab, bukan membicarakan. Ya makanya biar gak menghujat, kita pakai data, kita dialog. Bicara pakai data, termasuk Anda kalau Ya, berbicara. ya udah, ayo kita mau langsung tema yang kamu kuasai apa, ayo cepat. Ya kan? Saya tanya ulang ya. Nah, Saya tanya ulang, Al-Maidah 46 menurunkan, Allah menurunkan Injil. 46, oke, baca dari saya. 44, oke, Tolong, ya. tolong Jadi, dijawab. udah, kamu tuh kalau nanya ke saya dengan panjang-panjang ya. Iya. Saya udah tahu. Di 46, oke. Jadi gini, dari 44 ya. Ketika Allah mengutus Musa, maka hukumi mereka pakai Taurat sampai kapan? Sampai Allah di 46-nya. Sampai Allah mengutus Isa, maka waliyahkum ahlal Injil bima anjalallah. Mau tidak mau Israel harus mengikuti Isa dengan Injilnya. Sampai kapan Taurat dan Injil ini berlaku? Sampai Al-Maidah 48. Sampai Allah mengutus Nabi Muhammad. Maka dengan Al-Quran diputuskan semua. Seluruh dunia pakai Al-Quran. Gitu maksudnya. Kamu jangan pakai Al-Maidah 46-nya doang. Dari 44. tunggu saya tanya begini, pertanyaan saya begini. Udah, cepat. Ayo, apa yang kamu kuasai? Udah, Pertanyaan saya begini, jangan dimut Apa? terus kalau begitu. Jadi begini pertanyaan saya. Ya. Itu kan dikatakan Allah menurunkan. Kami bertanya, mana unjut Injilnya yang dipegang umat Kristen tidak pernah diturunkan. Oke, Allah sudah, tidak sudah. Jadi Nabi Isa diberi ajaran, buktinya. Tapi kenapa kok sekarang sulit mencari ajarannya itu? Karena ketika dia menyampaikan tidak ada yang hafal. Kenapa Al-Quran utuh sampai sekarang? Karena setiap Al-Quran diturunkan, dihafal oleh sahabat. Ya, tapi Al-Quran memberitahu ya bahwa Nabi Isa dulunya diberi ajaran, kitab suci juga, firman Tuhan yang dia wajib sampaikan. Udah disampaikan. Ya, Yohanes 5:17 ayat 8, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Itulah Injil itu. Terus kemana tata lu? Masalah benar atau tidaknya sekarang udah campur baur. Kenapa? Karena tidak ada yang hafal. Akhirnya mereka cuma menulis apa? Karang-karangan. Ya, maksudnya dijadikan dijadikan buku sejarah, Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Itu kalau dalam Islam sejarah itu. Apa itu sejarah? Menulis kisah Yesus mulai dari lahir sampai wafat. Gitu. Sama seperti Nabi Muhammad. Kalau ingin tahu ceritanya Nabi Muhammad, bukan dalam Al-Quran. Al-Quran itu kitab suci, isinya perintah, larangan, akidah, syariat. Kalau ingin tahu tentang Nabi Muhammad, mulai dari lahir sampai wafat, cari di Sirah Nabawiyah, jangan di Al-Quran. Karena Al-Quran itu kitab suci. Nah, sekarang udah, sekarang kamu apa tema yang kamu kuasai? Silakan. Tidak diturunkan. Taurat tidak diturunkan. Ya, cari yang lain aja. Disuruh dialog gak mau, udahnya dijawab ngeyel. Ini damai. Ayo damai, dibuka mute-nya damai. Ya, assalamualaikum Bang Arif. Saya Muslim Bang, dinaikkan Bang. Oh, Ada betul nggak Bang? damai Ya. ini Muslim Ya. ya, kirain Kristen Bang. Iya. Itu morambian Bang, saya Bang. Sumenep. Ya oke lah Bang, kalau memang ada OTN saya diturunkan tidak apa-apa. Jangan Bang mantan oten, otak waras, Bang Goto, kan oten, Bang Goto biar ada biar Izin, gak siap. Ustadz Tahta, saya minta maaf. Tadi kan aku maksudnya manggilnya itu tadi, maksudnya biar kedengeran gitu loh. Tapi ada yang bilang manggil Ustadz kok katanya gitu. Ya, mohon maaf ya Ustadz Tahta ya. Mohon maaf lahir batin. Udah lah, gak usah maaf. Lanjut aja. Di sini mau maghrib, silakan cari lagi otennya biar seru. Tamu disapa dulu Bang Host. Tuh, ada tamu kan dua itu naiknya. Bang Otak disapa dulu. Iya, Pak KH, monitor. Islam Kristen sepagaha. Pak KH. Pak KH.
Kay monitor. Kay monitor. Wow. Bagi yang mau berdiskusi pakai data, naik di atas ya. Santun ini ruang edukasi gitu. Saul monitor Islam Kristen Saul. Saul. Bayu Star monitor Islam Kristen. Bayu Star monitor. Bayu Star. Alzar monitor. Alzar monitor. Waalaikumsalam. Ada yang mau ditanggapi saudaraku? Kata cuman saya mau nanya, Iya. tapi Ustadz katanya itu apa lagi dibisukan. Ya, mau tanya apa? Tanya dulu apa pertanyaannya? Arti dari ayat Quran surat Al-Baqarah. Oh, maaf, Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ustadz monitor. Saya lagi gak pegang Al-Quran ini. Ini yang di apa? Yang sering ditanyain para oten-oten ini. Tanya apa? Tanya apa? Arti dari Quran surat Al-Baqarah ayat Itu kan 183 itu puasa. Kenapa? Enggak, artinya itu kan Rasulullah yang tidak apa ya, yang tidak punya anak kalau nggak salah itu. Al-Baqarah 183. Iya, Pak. Itu Itu berpuasa masalah saudaraku. puasa itu. Masa sih? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun gitu. Oh salah ya? Enggak, kemarin tuh ada Oten, bukan Oten, si orang Islam di Komal Bang Mungkin Rizal. Wama Muhammadun Aba Rijalun itu tuh. Enggak, Al-Quran itu Rasul, Nabi Muhammad itu bukan Rasul. Nah, begitu. Saya berbuka dulu ya Bang. Lah, cuman nanya kau ini. Silakan saudaraku, silakan. Buka puasa dulu saya Bang. Silakan saudara, silakan. Izin ya, dibawa dulu ya saudaraku ya. Al-Azhar. Kalau surah yang disampaikan tadi ayat 183 itu tentang puasa kalau nggak salah. Bentar ya saya cari. Iya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Itu tidak ada kolerasinya tentang argumentasi yang disampaikannya sebelumnya. Naik bagi saudara-saudara saya yang di bawah yang ingin berdiskusi, ada Ustadz Tata, ada Bang Goto, ada Pak Utawaras, ada Ustadz Arif di sini, ada Mbak Wan. Jadi bisa bertanya atau menanggapi sesuatu hal yang berkaitan dengan keislaman atau Bible. Edis, monitor. Ada yang mau ditanya Edis atau ditanggapi? Edis,
Lah, kok di-mute-kan pula? Kok memute-kan kamu, Edis? Edis, ada yang mau ditanya? Kalau Kristen itu adalah agama doktrin, Bang, bukan agama benar. Apa? Ini Edis asli nggak? Oh, ini KW ini. Ada yang mau ditanyai, Edis? Atau ditanggapi? Agama Kristen itu adalah agama doktrin, Bang, bukan agama asli. Iya, Islam atau Kristen dulu, Edis ini? Edis, Islam atau Kristen? Edis. Ini bukan Edis ini. Nyamar-nyamar ini. Edis. Edis KW, Islam atau Kristen? Kenapa? Jangan nyamar-nyamar ya. Tidak baik nyamar-nyamar. Saudara-saudaraku, di tap layarnya saudaraku yang di bawah. Bagi saudara-saudaraku yang di bawah yang ingin diskusi, ada di sini guru-guru Unda, ada Pak Otawara, naik aja. Ya Ustaz, kata apa? Asik, saya udah buka. Asik. Oh, silakan Ustaz. Sini masih belum Ustaz. X-ray monitor. Sini Mas. X-ray monitor Islam atau Kristen? RX monitor. Waduh, ini tidak ada yang jelas ini. Kap Nasir, Islam atau Kristen, saudaraku? Masuk aku. Bagaimana caranya keluarnya? Gimana? Langsung masuk. Oh, kepencet ya? Oke. Yang di bawah, saudara-saudara aki semuanya di tap layarnya ya, saudaraku ya. Ustadz Arif sana udah berbuka ya? Buka dia tuh. Oh ya, oh. Bersama. Iya, iya ya Ustadz. Sama, tapi saya masih ada di jalan ini. Iya, nggak apa-apa. Saya itu kalau buka itu jarang buka saya nanti. Iya, nggak apa-apa. Habis tarawih baru makan. Kalau sekarang yang penting ngopi. Mantap. RH monitor Islam atau Kristen? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam saudaraku. Ada yang mau ditanya saudaraku? Ada Bang, sama Ustadz Tata. Assalamualaikum Ustadz. Oh. Halo Bang. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Oh, tanpa Kristen. Saya mau tanya. Islam Bang, Islam. Oh, iya. Okay. Saya mau tanya ini Bang, sedikit dari bahan tanda tanya sebagai saya orang Islam. Saudara saya tuh kan, abang saya lah tepatnya itu, abang saya sudah meninggal, punya anak 2, terus istrinya itu menikah dengan orang Kristen, nah begitu. Jadi dia menjadi Kristen lah Bang ya sekarang. Tapi bagaimana orang itu nanti kalau kembali ke Islam, bagaimana Bang hukumnya gitu? Terima kasih Bang. Dia kembali ke Islam gitu, ya bagus lah, harusnya. Ya artinya kan dari Islam ke Kristen balik lagi ke Islam, apakah itu? Ya mau 1000 kali tidak apa-apa Bang. Jadi beda-beda gini loh ya, dalam Islam itu tobat itu pasti diterima malam yugorgir selagi belum sakaratul maut. Tunggu dulu sebentar ya. Oh gitu Bang, ya itulah yang menjadi tanda tanya selama ini.
Sabar ya dulu Pak Eret ya, mungkin di sana sama Ustaz Tato Terus lagi azan. kalau ada ayat ya, itu orang kafir tidak dimaafkan, itu maksudnya kafir, iman kafir terus tambah kekafirannya. Maksudnya dia kafir sampai meninggal gitu loh, tidak tobat lagi gitu. Oh, gitu ya Ustaz. Ya itulah jadi ganjalan selama ini Ustaz. Jadi ya terima kasih atas penjelasan dan pencerahannya. Semoga Ustaz dan Bapak sehat selalu. Jangan mempermainkan agama itu ya. Konsekuensinya nanti ketika mau balik lagi ke Islam itu segala perbuatan yang pernah ditinggalkan kewajibannya itu harus diganti semuanya. Termasuk sholatnya, kewajiban yang lainnya, puasanya gitu. Iya, iya. Gitu ya. Saya buka dulu Ustaz. Iya, iya. Ya oke lah Bang, begitu. Lanjut dulu Bang Jimin, lanjut dulu Bang Jimin. Saya belum batalkan buka puasa itu. Silakan Ustaz Arif. Intinya gini Bang saudaraku, boleh nambah ya Pak Eret ya. Mungkin lagi berbuka guru Runda kita. Soal pertaubatan itu terbuka ya sebelum nafas terakhir, berarti sebelum menghembuskan nafas, taubat itu selalu diterima ya, sesuai dengan yang disampaikan Ustadz Arif tadi. Kalau bolak-balik cuma sekali, itu taubatnya itu dosa-dosa secara mualaf itu atau berpindah agama itu dihapuskan, harus digantikan gitu. Nah, yang penting sebelum nafas itu lepas dari tenggorokan, maka taubat itu tetap terbuka bagi orang-orang tersebut ya. Tetapi ketika udah meninggal tetapi dia belum bertaubat, itu adalah suatu kerugian besar karena tidak ada lagi waktu ya. Waktu yang diberikan itu hanya ketika masih di dunia. Begitu kira-kira ya Bang. Ya itu bisa kita jelaskan, kita lihat ya di banyak di surat An-Nur ayat 31, An-Nisa ayat 17, Al-Baqarah ayat 54, Al-Maidah 39, Taubah 104, banyak tentang pertaubatan ya. Tidak ada masalah, yang penting dia itu sebelum dipanggil Tuhan, sebelum menghadap alam lain atau menghadap Tuhan, itu dia harus bertaubat. Dia harus menyembah Tuhan yang benar, bukan dari perintah manusia, melainkan perintah dari Tuhan yang sebenar-benarnya, itu Allah. Kalau di dalam konsep Islam, begitu dia ya Bang. Oke Bang, terima kasih. Kami ini orang awam, jadi kami perlu pencerahan yang seperti itu. Jangan sampai nanti kami salah-salah kata atau banyak kemana kan, sebab seolah-olah kan seperti mempermainkan agama kan, begitu Bang. Iya, betul. Itu aja sih. Bang Erik ini apa agamanya ya? Islam Bang. Oh Muslim. Iya. Begitu, makanya dari selama ini kami orang awam kan tidak bisa untuk apa ya istilahnya, untuk boro-boro menasihati, jadi kami ya diam bagaimana itu hukumnya. Makanya ya kami tanya kepada orang yang ahlinya kan, supaya tidak salah-salah kan, begitu Bang. Iya. Sebenarnya Bang tidak perlu bertanya kali sama ahlinya. Sebagai muslim itu harus mencari tahu sendiri gitu kan. Kita membaca Al-Quran, kita membaca hadis, kita membaca artinya. Kalau lebih simpelnya kan, handphone itu kan ada di tangan kita. Ketika aja pertaubatan itu berhenti ketika kapan di dalam konsep keislaman, nanti banyak literasinya gitu ya. Iya Bang. Nah, yang penting sebelum nafas itu lepas dari tubuh manusia. Saya kasih contoh, Fir'aun itu dia baru menyadari bahwa Allah itu adalah Allah yang benar ketika nafasnya itu sudah ditenggorokan. Tetapi itu suatu keterlambatan gitu, karena sebelumnya banyak peringatan yang diberikan Tuhan kepada dia melalui para nabinya gitu, para utusannya kepada Fir'aun. Nah, tetapi ketika sudah napasnya lepas, bahkan sudah sampai di tenggorokan, itu tidak ada lagi waktu untuk bertaubat gitu. Karena pertaubatan itu bukan hanya satu ucapan aja Bang ya, ucapan hanya mengucapkan kalau di dalam Islam asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bukan hanya ucapan aja. Pertaubatan itu harus secara kafah itu adalah keseluruhan ya, baik itu amal, perbuatan ya, ucapan itu harus laras gitu ya. Kalau hanya ucapan doang aja ya, itu belum dikatakan pertaubatan secara sempurna
Begitu dia saudaraku. Ya. Karena banyak orang berkata-kata, ya, banyak orang di luar sana berkata bertaubat beriman kepada Allah tetapi meminta kepada selain Allah, selain Tuhan. Ya, membuktikan bahwa pertaubatan dia itu tidak kafah. Kafah itu harus seluruhnya. Tidak boleh ditawar, itu final, Bang. Ya. Banyak tuh, saya beriman kepada Yesus. Nah, tetapi dia tidak melaksanakan perbuatan Yesus, apa yang dilakukan perintah-perintah Yesus. Nah, jadi apa ujung-ujungnya? Yo, saya percaya hanya omongan aja, slogan. Sama kayak janji-janji partai. Begitu dia ya, Bang ya. Oke, Bang. Oke lah, Bang. Banyak-banyak terima kasih. Udah Ya. itu aja sih. Ya, Ya. semoga semua sehat selalu, panjang umur. Semoga kita bisa jumpa kembali dalam keadaan yang baik dan sehat dari itu, Bang ya. Iya, ya. Salam Ya, satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Goto monitor. Ini Bang Goto asli ini enggak ya? Ya. Ini untuk yang tapping kalau mau lawan naik. Temanya tahta menjawab Kristen bertanya. Jangan tapping, ngapain tapping naik ke atas. Bertanya doang enggak apa-apa ya. Enggak dibaca sama aku sih, udah dibaca. Disuruh bertanya aja Kristen takut itu. Heran saya itu. Shalom. Ya. Ya kan? Pak Yosi, selamat sore. Menjelang malam. Selamat sore all brother. Iya, ada yang mau ditanggapi Pak Yosi atau ada yang mau ditanyakan? Tunjukkan hal yang terbaik, yang the best dari ajaran Islam. Jadi Nabi Siti Aisyah, terutama ajaran Nabi Muhammad ya. Nah, kita ini laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi telah ada tauladan pada diri Rasulullah, tauladan yang baik. Makanya Siti Aisyah itu pernah ditanya di dalam hadis Muslim ya 746. Wahai mukminin, beritahukan aku tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu siapa ngorok ini? Nah, lalu apa kata Siti Aisyah? Bukankah engkau membaca Al-Quran? Kenapa masih nanya tentang akhlaknya Rasulullah? Bukankah engkau membaca Quran? Iya, aku membaca. Ya. Nah, kalau kamu membaca, ya sudah, itulah akhlaknya Rasulullah. Ya, Al-Quran itulah. Maka kita baca ya, coba dalam Al-Quran itu. Jangan berkata kasar. Ali Imran 159. Aduh. Kenapa sih? Kalau dinaikkan mute. Contohnya ya dalam Islam itu Al-Quran ya. Jangan berkata kasar. Ali Imran 159. Fabima rahmati minallah lintalahum walau kunta faddan qalidul qalbi lam faddu min haulik. Terus tahanlah marah. Jadi Rasulullah itu tidak pernah marah. Ali Imran 134. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai wal kadhimin al ghaid wal afina 'anil nas. Terus juga berbaiklah kepada orang lain. An-Nisa 36. Terus nanti jangan sombong. Luqman 18. Maafkanlah kesalahan orang lain. Al-A'raf 199. Berbicaralah dengan nada halus dan sopan. Toha 44. Rendahkanlah suaramu. Luqman 19. Jangan mengejek orang lain. Hujurat ayat 11. Berbaktilah pada orang tua, bapak dan ibu. Al-Isra 2 ada 3. Jangan mengeluarkan kata yang tidak menghormati orang tua. Harus sopan ya kepada bapak ibu. Al-Isra 3:23. Jangan memasuki kamar pribadi bapak dan ibu. Jadi walaupun kita satu rumah, hormati, walaupun kamarnya minta izin, Bu, boleh nggak saya masuk kamarnya? Nah, kayak gitu itu. Jangan sembarangan. Ya. Terus kalau berhutang harus dicatat, takutnya pura-pura lupa nanti. Al-Baqarah 282. Jangan mengikuti orang secara membabi buta ya. Al-Baqarah 170. Berikanlah lanjutan waktu bagi orang yang berhutang kepadamu. Jadi kalau ada orang hutang tidak mampu bayar, beri tempo, kasihan ya. Al-Baqarah 280. Jangan, tuh juga larangan-larangan banyak ya. Jadi akhlak ini, akhlaknya Rasulullah ini, Al-Quran dan hadis kalau diteliti, waduh berapa nanti? Mungkin satu hari itu tidak cukup menyampaikan. Ya jadi kalau cuma tanya
Nah, umat Islam ya ikutin, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kan Nabi Muhammad tauladan, ya ikuti. Seperti itulah sifatnya Nabi. Kepada orang yang jahat pun dia balas dengan kebaikan. Banyak itu. Ya, cerita-ceritanya itu, kisah atau hadisnya itu. Gimana? Lanjut dulu, saya mau sholat ini ya. Sudah buka ini. Iya. Oke, saya lanjut ya. Kira-kira begitu Pak Yosi. Ada lagi yang mau ditanya Pak Yosi? Sudah dijawab oleh Ustadz Tata. Iya, bagus sekali, indah kalau dengar dari penjelasan Pak Ustadz. Cuman artinya kan kalau hal-hal baik itu banyak, begitu banyak orang bukan Islam pun banyak yang melakukan itu. Cuman ada nggak hal yang spesifik yang benar-benar itu tidak ada yang atau jarang yang orang lakukan gitu? Seperti maksudnya begini, kalau di Yesus mengajarkan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau jangan membenci, kasihilah orang yang membenci kamu. Kalau orang tampar pipi kiri, yuk kasih pipi kanan. Oke, karena saya terpepet Bang Yosi, abangku gini ya. Itu kan cuma data, tapi kisah prakteknya bagaimana? Sering Yesus itu marah-marah, ya. Bahkan kalau Nabi Muhammad coba baca, ketika orang Yahudi buta dia, ya, lalu setiap hari Nabi itu menyuapin dia, setiap pagi itu, sambil dilontarkan mulutnya. Kamu tahu nggak? Ada orang ngaku Nabi, namanya Muhammad. Padahal yang nyuapin Nabi Muhammad. Setiap hari Nabi menyuapi, dihina, sambil nyuapin, sambil mendengarkan hinaannya orang Yahudi itu ke dia. Itu kan ada kan kisahnya itu. Nanti Jimen ya, saya kira tahu juga dia. Terus ada juga seorang ya, orang ini berjalan. Waduh, Bang Datuk lagi. Kenapa saya tidak di-mute? Oke. Ada juga gini ya. Abu Jahal, Abu Lahab, orang kafir ini menyuruh orang. Bukankah Muhammad selalu lewat di samping rumahmu setiap hari? Iya. Kalau gitu kamu saya bayar ya. Kamu ganggu dia setiap hari dia lewat, disiram kayak apa kayak. Akhirnya Nabi setiap lewat disiram sama dia, dihina, dilempar, tetap Nabi lewat setiap hari. Tiba-tiba suatu hari dia itu tidak ada. Loh, Nabi nanya, Bapak, mana orang yang biasanya ada di sini itu? Ya, heran Nabi, kok biasanya ada yang ganggu, kok tidak ada yang ganggu. Akhirnya orang bilang, oh dia sakit. Akhirnya Nabi pulang ke rumahnya bawa sembako. Apa kata orang yang orang kafir ini? Wahai Muhammad, orang yang nyuruh aku menyakiti kamu, saya sakit nggak dijenguk. Tapi orang yang aku sakitin setiap hari malah pertama kali datang menjenguk saya bawa makanan. Berarti apa? Dalam Islam banyak hadis-hadis kayak gitu. Ya, ada lagi hadis bunyinya gini. Kalau kamu berbuat baik kepada orang yang baik itu biasa. Ada yang luar biasa. Dipanggil. Aduh, Bang Dato ini kenapa sih kok dibuka terus? Ya. Nah, ada ya. Ada yang luar biasa. Apa itu? Kamu berbuat baik kepada orang yang jahat ke kamu. Misalnya saya baik ke Jimen, ya biasa itu. Wong Jimen baik ke saya. Semua orang akan melakukan itu. Tapi ada yang lebih baik itu. Ada orang benci ke kita. Kok kita malah balas dengan kebaikan terus? Kayak Rasulullah tadi itu. Jadi Bang, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan, maksudnya seperti itu. Ada orang buat jahat ke kita, kok kita tidak balas dengan kejahatan? Itu banyak hadis kayak gitu itu. Dan dipraktekkan oleh Rasulullah. Kalau Yesus cuma omong, kalian tahu kan cuma ayat itu, tapi apakah pernah Yesus mengalami itu? Ya. Contohnya orang Taif, satu penduduk, setiap hari itu menghina Nabi, melempar, sampai malaikat yang ngomong, wahai Muhammad, kalau engkau mau, saya angkat gunung Taif ini. Gunung mau diangkat, mau saya lemparkan ke penduduk Taif, biar musnah mereka. Apa kata Nabi Muhammad? Jangan Jibril, mereka menghina kayak gitu ke saya, karena mereka tidak tahu. Kalau mereka sekarang tidak mau mu'allaf, tidak mau menerima saya, siapa tahu anak cucunya. Coba, jadi lengkap Islam itu. Oke, Jimen, saya mau dulu izin, silakan Jimen. Oke, Pak Yosi sudah jelas ya Pak Yosi? Pak
Pak Yosi, monitor. Iya. Pak Yosi. Oke. Saya mau apa ya? Mau nyambungkan dulu. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Alzar, izin dulu, dimute-kan dulu sebentar ya saudaraku ya. Dimute-kan dulu. Pak Yosi, tadi Anda mengatakan kalau dibilang hanya berbuat baik, banyak orang yang tidak di luar sana banyak berbuat baik. Oke, saya mau klasifikasikan apa itu perbuatan baik. Perbuatan baik itu ada dua hal, ya, horizontal dan vertikal. Dengar ya Pak Yos ya, horizontal dan vertikal. Apa itu horizontal? Antara manusia dengan manusia berbuat baik, cinta sama, saling menghargai, ya, itu namanya berbuat baik, ya. Ada vertikal, antara manusia dan Tuhan, antara Tuhan dan manusia, itu namanya vertikal. Apa itu? Taat. Namanya kalau perintah di dalam berbuat baik kepada Allah atau kepada Tuhan, itu sudah dicatat secara vertikal. Apa itu? Di surat Al-Baqarah ayat 21, memerintahkan umat manusia untuk beribadah dan menyembah hanya kepadanya. Ya, surat An-Nisa ayat 59, memerintahkan umat Islam taat kepada Allah, Rasul, dan uli amri. Ayat 88, Qasas, memerintahkan untuk tidak menyembah Tuhan selain Allah saja. Begitu banyak ayatnya. Apakah yang disebutkan hal tersebut adalah perbuatan baik, ya, perbuatan baik yang menjadi kewajiban manusia. Apa itu? Beribadah kepada Allah. Itu mendirikan sholat. Al-Baqarah ayat 45, ya. Itu namanya perbuatan baik antara manusia dengan Tuhan. Perbuatan baik antara manusia dengan manusia yaitu saling menghargai, memberikan makan ketika ada saudara kita yang lapar, lagi terpuruk, ya, ataupun menghargai tetangga, yang menolong sesama manusia. Itu adalah perbuatan antara manusia dengan manusia, gitu. Apakah perlu beriman antara perbuatan horizontal itu? Tidak perlu beragama. Banyak orang ateis itu lebih baik akhlaknya, ya, antara manusia dengan manusia, tetapi akhlaknya kepada Tuhan tidak baik. Paham nggak? Sementara Tuhan menuntut kita baik kepada dirinya dan baik kepada manusia. Kalau orang yang di luar sana yang tidak berkeyakinan kepada Allah, dia hanya baik kepada manusia, tetapi tidak baik kepada Allah. Itu perbedaannya Pak Yosi, ya. Kira-kira begitu. Semoga jawaban saya ini mencakup seluruh pertanyaan yang ada di pikiran Bapak yang berkaitan tentang hal baik tadi, perbuatan baik. Ada lagi Pak Yosi? Iya, mengerti. Satu lagi. Oke, apa? Kalau itu kan tadi bilang beribadah yang Allah itu seperti apa? Salam hormat untuk Abang Host, Pak Ustadz. Salam sukacita dalam berbulan suci Ramadan. Ya, Tuhan terima kasih, memberkati. Pak. Salam dari Kupang NTT. Hormat diberi bersaudaraku semua. Ya. Beda tapi kita bersaudara. Makasih. Iya, sama-sama. Itu yang dicontohkan oleh Bapak Leslie ini tadi Pak Yosi, itu namanya perbuatan baik antara horizontal, secara horizontal antara manusia dengan manusia. Tetapi perbuatan baik antara manusia dengan Tuhan belum tentu. Itu dia. Terima kasih Pak Leslie. Oke, Pak Yosi menyatakan tadi pertanyaannya taat dan beribadah kepada Allah. Iya. Iya. Allah itu seperti apa? Allah itu tidak bisa digambarkan Pak Yosi. Ya, karena menurut di dalam Al-Quran, karena ini Pak Yosi bertanya tentang Al-Quran. Di dalam Al-Quran, Allah itu tidak berbentuk. Dia itu berupa zat, sesuatu hal yang tidak bisa dilihat. Ya, sama dengan yang dikonfirmasikan oleh Bible, tidak ada yang dapat bertemu denganku. Tidak ada yang dapat bertemu dengan Bapa, makhluk lain. Terkecuali orang-orang yang dipilih oleh Bapa untuk berkomunikasi. Itu pun tidak secara langsung. Harus ada media lain. Sama halnya juga di dalam Al-Quran, dia tidak berbentuk, dia adalah zat. Makanya ya, keimanan orang itu menurut orang Yahudi ya, di zaman Yesus kan itu untuk orang Yahudi. Makanya orang Yahudi itu ya dengan orang Islam itu, mereka berkeyakinan satu, sepakat Tuhan mereka itu sama.
tidak berbentuk, tidak ada fotonya, tidak bisa dipegang, tidak bisa berkomunikasi secara langsung tatap-tatapan mata, tidak. Yang disebut dengan keyakinan akidah samawi. Begitu dia Pak Yosi. Jadi kalau Bapak tanya seperti apa rupa bentuknya Allah itu tidak bisa dijelaskan karena tidak ada yang pernah melihat. Gitu. Oke. Ya, terima kasih penjelasannya. Iya. Ini terakhir mungkin ya. Iya. Kenapa di dalam fakta kehidupan teman-teman saudara-saudara Muslim begitu gampang itu diprovokasi itu sehingga begitu gampang meledak-ledak ketika itu tersinggung ataupun tidak sesuai dengan apa yang diinginkan? Kenapa? Contohnya dalam hal apa dulu Pak Yosi? Itu kan harus ada berdasarkan sesuatu peristiwa atau data gitu. Contoh peristiwanya apa? Jangan hanya framing menyimpulkan. Oke. Contoh apa? Contoh fakta di lingkungan atau dimanapun yang kita lihat, ketika orang Islam yang benar menyembah Allah, begitu gampang itu ketika orang beribadah mereka mau datang menutup ataupun tidak menunjukkan sikap keislaman gitu, yang tidak istilahnya secara keimanan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Begitu gampang diprovokasi itu datang, dengan anarkis ke gereja atau kemana orang beribadah. Apakah itu gambaran Islam atau gimana tuh? Coba jelaskan. Oke, mulai ya ini. Oke. Bang Goto monitor atau Ustaz Tata lagi apa? Bang Goto atau saya yang jawab langsung? Bang Goto? Ya, tes ya. Saya baru Bang tadi. Saya baru Bang Goto mau jawab? Bang Goto menyimak? Tidak, saya tidak nyimak Bang. Baru saya masuk ini. Ada apa ini? Oke, siap. Oke, biar tentang dia mempertanyakan Yosi ini, saudara yang dia lihat ada beberapa saudara kita yang Islam tiba-tiba menutup, tidak memberikan ibadah orang-orang di luar non-Muslim. Padahal itu bukan perbuatan akhlaknya orang Muslim. Dia mengframing seperti itu. Kira-kira begitu. Menutup apa? Menutup rumah ibadah? Iya, rumah ibadah. Iya Pak Yosi. Jadi begini, nggak mau beribadah ataupun rumah ibadah. Oh ya, oke. Lanjut Bang Goto. Jadi begini Bang, kita hidup di Indonesia ini kan ada aturan hukum yang berlaku. Jadi SKB 2 menteri Bang, kalau Abang mendirikan rumah ibadah, lalu Abang tidak mematuhi itu, ya otomatis pasti akan dipersulit atau bahkan ditutup ketika Abang atau teman-teman Kristen memaksa mendirikan. Itu banyak terjadi di tempat-tempat yang lain. Gitu. Banyak gereja yang didirikan karena sesuai dengan aturan pemerintah, maka itu tidak dilarang. Tapi kapan tidak sesuai? Misalnya satu contoh, dia mendirikan gereja di kampung itu tidak ada satupun orang yang beragama Kristen, jemaatnya semua dari luar. Nah ini akan menimbulkan polemik. Kenapa? Satu, sudah melawan aturan, kan begitu. 2, terkesan beribadah di kampung umat Islam. Kan begitu Bang. Ini bukan dilarang, tapi karena melanggar aturan sehingga umat Islam bereaksi. Karena umat Islam itu punya dasar-dasar itu dalam akidahnya. Umat Islam juga patuh dengan aturan-aturan hukum. Itu. Yang masalah kalian, karena kalian tidak patuh dengan aturan hukum. Nah, kalian berlindung di bawah undang-undang toleransi. Toleransi seperti apa? Ketika Anda tidak mentaati itu, lalu Anda berasumsi, lalu Anda melemparkan argumen bahwa Islam itu menutup atau menghalangi orang beribadah. Tidak seperti itu Bang. Semua ada aturan mainnya tuh. Di sini di tempat saya ini berapa gereja berdiri? Kenapa berdiri? Karena jemaatnya itu sesuai dengan apa yang diatur oleh undang-undang. Kan begitu Bang. Jadi tidak ada di sini dihalangi Bang. Tidak ada. Di Indonesia ini kita bebas. Yang penting sesuai aturan hukum. Itu mungkin sedikit dari saya Bang. Terima kasih penjelasannya sangat masuk akal. Cuman ya Pak Yosi, izin Pak Yosi biar saya tambahkan lagi biar lebih. Tadi Bang Goto dengan gamblang dan tegas menjelaskan, saya hanya menambahkan dikit aja bahwa
di dalam persepsi sosial manusia itu ada aturan dua, aturan sosial dan aturan hukum atau negara atau perundang-undangan. Di aturan hukum negara itu harus ada namanya izin, ya, harus ada namanya kesepakatan, ya. Kebanyakan orang-orang kita di Kristen, dia datang dari suatu daerah ke daerah lain yang notabene-nya mayoritas muslim di situ, dia pendatang, dia menyewa di situ ruko, dia tinggal di situ, tiba-tiba tinggal di situ mendirikan rumah ibadah. Yang awalnya tadi dia menyampaikan ini adalah rumah ibadah keluarga, tetapi mengundang orang lain untuk beribadah di situ. Sudah tidak mengurus izin, dengan gamblang dia beribadah di situ. Nah, memang betul tidak ada pelarangan membangun rumah ibadah, memang betul tidak ada melarang untuk ibadah, tetapi ada aturan hukum secara negara. Itu secara negara tadi yang saya sampaikan. Secara sosial. Nah, sosial itu Pak Yosi, ketika mayoritas di situ muslim, Anda hanya satu-satunya di situ non-muslim, mendirikan di tengah-tengah tersebut komplek atau perumahan atau daerah notabene-nya di situ mayoritas muslim, tidak bisa juga. Karena kenapa? Anda hanya beribadah di situ, mengundang orang lain. Alangkah baiknya ada di luar sana itu rumah ibadah lain. Contohnya gereja di daerah lain. Bisa, kalau tidak bisa kan bisa beribadah di rumah. Atau tidak, atau kalau memang tidak bisa memungkinkan, pindah dari daerah tersebut. Sama halnya, saya kasih contoh sosial dan aturan hukumnya. Di Nias sana, Pak. Di Nias sana itu mayoritas Kristen. Saya ini orang Nias, ya. Di sana juga ditentang kalau pembangunan masjid asal-asalan. Makanya masjid itu hanya di kota-kota, hanya di daerah pesisir. Di pelosok tidak diberikan karena mayoritas Kristen. Begitu banyak negara-negara di dunia ini yang melarang pembangunan masjid. Kenapa Bapak tidak menyinggung itu? Karena kenapa? Di sana di negara dia ada aturannya. Kalau kamu hanya 15 orang di daerah tersebut, lalu kau membangun rumah ibadah begitu besar, lalu kau undang orang, dan kau tidak mengurus perizinan, itu namanya kekurang ajaran. Kau datang ke rumah orang, tiba-tiba kau mengundang orang lain untuk tidur di situ, itu kurang ajar, Pak. Mohon maaf. Baik secara hukum dan secara sosial. Urus dong. Ya, coba di Toba sana, di daerah Toba sana ada loh. Kenapa Bapak kan punya handphone tuh? Kenapa handphone Bapak tidak Bapak pergunakan? Tenang dulu Pak Leslie. Tenang dulu, saya belum. Iya, nanti ada gilirannya. Ya, lanjut ya, oke. Ya, membuktikan di daerah Toba sana mendirikan masjid itu ditolak, bahkan dihancurkan. Coba beritanya lihat, begitu viral. Kenapa Bapak tidak komplain di sana? Kalau dikatakan kenapa mereka melarang pembangunan masjid, wajar karena di sana mayoritas non-muslim secara sosial. Wajar aturan hukumnya masih belum diurus. Apakah orang-orang muslim ini memaklumi? Memaklumi. Itu yang di Jakarta, partai yang ketua partai Perindonya. Saya ngomong langsung nih, ketua partai Perindo. Berapa masjid yang sudah dirobohkannya karena berdiri masjid tidak ada izinnya, dirobohkan masjidnya. Apakah marah orang muslim? Tidak, karena tahu bahwa dia berdiri pada saat itu rumah ibadah itu tersebut tidak ada izinnya, taat aturan hukum. Masalahnya orang-orang kita Kristen non muslim, kita perantauan, kita datang ke kampung orang sok raja, itu problemnya. Lalu berteriak, masa seperti ini, teriak seolah-olah play victim. Ah, itu yang salahnya, itu salahnya, itu salahnya. Nah, jadi kalau hanya Bapak mengatakan kenapa orang Islam ini seperti ini, ya Pak Yosi, ya mohon maaf, begitu banyak negara di China sana, ya, di Uighur sana, Myanmar sana, India sana, Palestina sana, ya. Jangankan rumah ibadah dibangun, untuk beribadah saja kitab suci mereka saja dihancurkan oleh orang-orang tersebut. Kenapa Bapak tidak komplain di situ? Kita bersyukur loh di negara Indonesia yang majemuk ini, berbagai agama di sini, kita masih diperbolehkan untuk memeluk agama diri masing-masing. Karena itu adalah hak, bukan kewajiban, hak. Mau kita peluk agama pun itu adalah hak kita. Tetapi ada aturannya. Aturan beribadah di depan umum apa? Aturan beribadah mendirikan rumah ibadah ada aturannya. Jadi jangan memframing sesuatu hal padahal Bapak tidak terbuka bagaikan kodok di dalam tempurung. Tidak boleh Pak seperti itu. Kira-kira begitu. Lanjut Pak. Jadi begini. Boleh. Yang Jimen bilang tadi saya paham. Ada aturannya. Cuman maksud saya begini.
ketika orang sudah berkumpul, sudah bertahun-tahun, tiba-tiba sekelompok orang datang, apakah itu keislaman? Kalau orang baru mendirikan kita paham, tapi ini udah bertahun-tahun, udah berjalan ibadahnya, gerejanya, tiba-tiba sebagian umat Islam diprovokasi. Saya itu bertanya-tanya dalam diri saya, apakah umat Islam hanya berpura-pura baik atau gampang ditumpangin? Apakah menyembah Allah yang benar seperti itu? Oke, saya jawab ya Pak Yosi ya. Pertama, khutbah terakhir Nabi Muhammad, dia memerintahkan kepada seluruh pengikut atau umatnya untuk menjaga umat Kristiani, umat orang-orang pengikut Musa atau Yesus, ya. Itu khutbahnya terakhir, ya. Untuk menjaga mereka beribadah, bahkan ketika perang pun, ya, dalam keislaman itu dijaga mereka, anak-anak kecil, orang-orang yang beribadah, ya. Berarti pembuktian bahwa bukan pengajarannya, tetapi oknum. Kalau oknum yang salah, jangan dibawa pengajarannya. Itu satu poin. Kedua, saudaraku, Anda menyatakan tadi bahwa dia orang lama di situ. Iya, orang lama. Saya akui dia bertahun-tahun di situ. Pertanyaannya, sudah diuruskahnya izinnya secara hukum negara yang berlaku di undang-undang? Ya, sudah diurusnya atau tidak? Itu dulu ditelusuri. Jangan asal ngomong dia udah lama tinggal di situ. Dia udah lama nyewa di situ. Dia udah lama tinggal situ 50 tahun. Tetapi hanya dia yang tinggal di situ sama keluarganya. Dia tinggal di mayoritas orang lingkungan non Kristen, tetapi mendirikan rumah ibadah, tidak mengurus izin, tidak meminta izin kepada RW RT masyarakat di sana. Itu namanya kurang ajar. Mohon maaf saudaraku, saya uji. Ada orang di rumahmu, sahabatmu lah, Pak Yosi. Pak Yosi, saya nginap ya di sini, ya, karena rumah saya roboh. Oke, Bapak Yosi bilang nggak apa-apa. Tiba-tiba 10 tahun dia tinggal di situ, hanya nginap tadi, tiba-tiba menjadi 10 tahun. Lalu dipanggilnya keluarganya untuk datang ke sana, keluarga kerabat jauhnya datang ke sana untuk tidur di situ, tinggal di situ, makan di situ, berak di situ. Lalu tiba-tiba 5 tahun kemudian dia bangun rumah, ya, di depan rumah kau, di atas tanah kau. Apakah kau menerima? Jadi janganlah hanya meng-framing seperti itu. Lihat aturan hukumnya. Saya ngasih hubungan timbal baliknya. Bayangkan ketua partai Perindo di Jakarta sana, berapa masjid yang sudah dirobohkan. Apakah umat Islam itu marah? Tidak, karena mereka tahu mereka harus taat hukum negara. Karena di dalam Islam harus taat pada hukum negara juga. Ada perintahnya. Masalahnya kita di luar Islam kadang-kadang teriak-teriak sok play victim. Ketika ditelusuri, oh, rupanya izin tidak ada. Rupanya dia baru tinggal di situ, nyewa di situ. Kan itu kurang ajar, Pak. Itu fakta. Itu di daerah Toba sana, itu masjid dirobohkan, itu masjid dihancurkan. Ya, di daerah Toba itu viral itu. Coba Bapak ketik di TikTok ini. Masjid dirobohkan di Toba, daerah Toba. Apakah marah umat Muslim? Tidak. Orang-orang Islam itu tidak marah karena mereka tahu di sana ada mayoritas non-Muslim. Mereka hanya segelintir dikit Muslim di sana. Izin belum diurus, belum ada dikeluarkan izin. Jadi jangan kita mengframing. Bapak tadi framing Pak Yosi itu mengframing Pak. Makanya saya bilang jangan kayak kodok dalam tempurung. Mohon maaf Pak, bukan saya merendahkan Bapak. Begini. Kita diskusi. Boleh izin kok. Jadi gini, bukan men-framing. Lalu saya tinggal itu di lingkungan mayoritas. Semua lingkungan saya baik semua. Cuman maksud saya ada sekelompok orang itu yang mengatasnamakan Islam, bukan tinggal di situ aja, mereka berani diprovokasi. Gini ya, dengar ya Pak, gini Pak. Tuhan memerintahkan kita untuk baik sesama umat Muslim, sesama atau di luar Muslim. Itu perintah dari Tuhan. Kembali kepada diri manusianya, oknumnya, penggunanya manusianya, mau dia taat atau tidak, ya. Otomatis kalau tidak ada pengajaran agamanya, pengajaran kitabnya seperti itu, jangan kita bilang, oh,
ini Islam, berarti mereka tidak mentaati. Jangan sampaikan oknum. Iya. Sampaikan oknum. Mohon maaf ya Pak. Mohon maaf. Saya ini dulu juga penghujat. Oke, halo. Ya, penghujat saya dulu. Ya. Artinya kan begini. Di grup aja kita begini, kita nggak boleh bicara panjang. Jangan, maksudnya begini. Kita dengar dulu apa yang saya mau bilang tadi. Nah, dalam diskusi aja begini kan kita bisa melihat bagaimana egonya kita. Jadi dengar dulu, tadi belum selesai udah dipotong. Itulah maksud saya, kita sharing asik gitu. Maksudnya kan buat kita anak bangsa. Jadi sama-sama, maksudnya kayak maksud saya begini loh. Di lingkungan saya itu orang baik semua, mayoritas Islam. Saudara-saudara saya semua. Saya udah 30 tahun. Cuman ada sekelompok orang yang begitu gampang diprovokasi dan masuk ke wilayah kita itu, umat Islam yang baik-baik ini gampang ikut gitu loh. Padahal kan kalau mau ngikutin ajaran Allah yang benar. Iya Pak, saya jawab semua argumentasi Bapak itu Pak, dan hentikan dulu. Saya jawab dengan argumentasi Bapak itu, saya bilang itu oknum. Kalau mau mempermasalahkan oknum, jangan mengibas pada ajarannya. Datanglah kepada mereka. Seperti itu loh Pak, orang bijak itu seperti itu, mohon maaf ya. Kalau contohnya Pak Leslie ini yang salah di dalam kekristenan, saya datang kepada dia, di dalam Kristen tidak ada menyatakan seperti itu, kenapa Bapak seperti itu? Datanglah kepada mereka. Iya, betul. Berkomunikasi kepada mereka. Bahkan Bapak barusan mengatakan Pak Yosi, di lingkungan Bapak bisa hidup tenang, damai hampir berapa tahun tadi, puluhan tahun, itu karena mayoritas Muslim. Iya, membuktikan bahwa lingkungan itu aman damai bagi orang-orang oknum Muslim yang tunduk pada ajaran Islam. Karena gini, Islam itu gini Pak, orang Kristen mengaku dengan lidahnya Kristen, apakah dia itu semua orang Kristen itu taat pada Bible? Tidak. Membuktikan bahwa tidak taat pada Bible berbagi denom. Ada yang Tritunggal, ada yang Oneness, ada Unitarian, ada Saksi Jehovah, ada GBI. Membuktikan bahwa berbeda-beda tanggapan mereka. Iya betul, betul. Tapi gini. Ya justru itu jangan. Nah, apalagi Pak, Bapak tapi gini dari tadi, tapi gini saya sudah jawab dengan jujur. Sebentar ya, boleh aku ya. Saya Kristen ya, sebentar. Abang Sabar boleh sebentar ya. Oke. Pak Leslie izin, dulu, Pak. izin ya. Begini, jadi ada kasuisis ya. Kasuisis ini kan bukan kita ambil menjadi pijakan untuk mengeneralisir untuk semua umat Muslim ya. Itu kan salah ya. Ada kurang lebihnya pasti. Berbeda pasti ada gesekan. Laki bini, bahkan laki bini dalam anak-anak dalam rumah tangga juga pasti ada gesekan. Tapi tidak berarti bahwa itu menjadi permasalahan umum. Apalagi dikaitkan dengan ajaran, tidak boleh ya. Izin ya. Salah. Itu yang pertama. Kalau saya Kabupaten Alor ya, salah satu kabupaten di NT, ya, gereja itu jemaatnya jemaat disebut jemaat Ismail, ya. Kalau masjid juga sama ya, jemaat Ishak. Itu luar biasa betapa toleransi, tergantung bagaimana kita menampilkan jati diri kita sesuai keimanan kita, tapi derajat toleransinya begitu tinggi lah kalau di orang Alor ya. Tapi saya berharap bahwa 1-2 kasus itu tidak berarti bahwa kesimpulan umumnya Islamnya seperti itu. Tidak, saya kira tidak. Dan terus terang ya, selama ini kita terayomi ya. Mayoritas Islam Indonesia, orang kita bukan mayoritas tapi terayomi, dilindungi. Itu luar biasa. Ya, termasuk abang yang tadi 30 tahun loh. Di antara saudara Muslim tapi terlindungi, itu luar biasa. 1-2 orang berbuat masalah terkait dengan keimanan, itu urusan oknumnya. Tapi kita tidak bawa agama gitu. Intinya itu ya. Makasih. Ya, Pak Leslie tolong di-mute-kan dulu. Pak Leslie, mute-kan dulu Pak Leslie, agak noise Pak Leslie. Mute-kan dulu agak noise gitu ada. Jadi Pak Yosi, saya sampaikan lagi. Kalau yang bermasalah oknumnya, datanglah kepada oknumnya, selesaikan, sampaikan, ya. Jangan memframing kenapa ya umat Muslim, apakah mereka tidak taat? Jangan, karena kenapa? Ada namanya hak dan batil, ya.
Tuhan itu atau Allah itu memerintahkan untuk baik kepada manusia, kembali kepada manusia, dia mau melaksanakan baik atau tidak. Ketika dia melaksanakan baik, ada namanya ketetapan Tuhan, ada namanya ketetapan Allah. Apa itu? Efek dari apa yang diikutinya. Kalau dia mengikuti taat, berarti efeknya apa? Pahala. Kalau dia tidak mengikuti, ketetapannya apa? Dosa. Itu yang menjadi haknya Allah. Jangan kita campur adukan. Ya, saudaraku Yosi. Makanya saya sampaikan tadi secara pribadi, Pak Yosi. Saya tidak jauh-jauh. Saya orang Sumatera, saya orang Nias. Sana mayoritas adalah non-Muslim. Sana pun tidak bisa mendirikan seenak udel kita masjid. Ya, di pesisir saja harus ngurus izin, apalagi di pedalaman. Itu di Toba sana. Cobalah kita berbuka kepala. Kalau mau lebih radikal, bertanya, jangan seperti kodok dalam tempurung. Apa itu? Ya, kita harus melihat di dalam di dalam luar negeri. Ya, negara mana ya yang mayoritas non-muslim yang bisa memperbolehkan muslim? Sebutkan kepada saya. Saya sebutkan nanti negara mayoritas muslim yang memperbolehkan ibadah kepada orang lain. Arab sana tidak semua orang Arab. Ada orang Yahudi di dalamnya, ada Kristen Arab di dalamnya. Apakah mereka dilarang ibadah? Tidak, dijaga sesuai dengan maklumat perintah Nabi Muhammad, pesan terakhirnya, khutbah terakhirnya kepada orang muslim. Ya. Bersyukur loh di Indonesia kita ini ya Pak. Kita tidak seperti China, kita tidak seperti India. Berapa juta umat muslim yang dibantai karena mereka beribadah, karena keyakinan mereka. Ya. Saya mau tanya dulu, berapa juta manusia umat Kristen atau non-Islam yang sudah dibantai oleh Muslim gara-gara keyakinan? Sebutkan berapa juta orang. Nanti saya sebutkan berapa juta yang sudah meninggal ya di pihak Islam gara-gara mendirikan keyakinan dia di negara lain yang mayoritas non-Muslim. Makanya jangan kita kayak kodok. Mohon maaf ya Pak Yosi, saya agak bukan marah sih, lucu gitu mendengarkan Pak Yosi ini. Ya, saya sudah mengatakan tadi, kalau kepada oknum, bahkan Pak Yosi sendiri menjawab dari pertanyaan Bapak Yosi, oh saya tinggal loh di daerah muslim mayoritas, lalu saya aman. Berarti itu bukan karena pengajarannya, bukan karena orang-orang Islamnya secara keseluruhan, tetapi beberapa oknum loh. Ya udah, Anda sudah bisa ngambil kesimpulan. Begitu dia saudaraku. Ya, ada lagi yang mau ditanya Pak Yosi? Pak Yosi? Pak Yosi? Pak Yosi, monitor. Pak Yosi? Inilah. Iya, jadi gini. Iya, makanya saya enggak gini Pak Leslie ya. Saya hidup di lingkungan mayoritas non-muslim. Saya kasih contoh ya. Saya dulu sekolah di BNKP Teluk Dalam, Nias Selatan. Saya mau mengatakan, saya mempertanggungjawabkan omongan saya dan ditanya di sekolah sana BNKP di Teluk Dalam. Di sana saya ini contoh toleransi. Di sana ada sekolah BNKP, ada orang muslim yang sekolah di sana, ya. Sekolah orang muslim yang di sana. Bagi orang yang muslim yang tidak membawa Alkitab dan tidak beribadah ya secara kekristenan, baca Alkitab, bawa lagu-lagu rohani atau liturgi, maka dia tidak bisa sekolah di sana. Itu wajib. Pertanyaannya itu toleransi atau bukan, Pak? Tidak toleransi itu. Apa? Tidak toleransi. Kalau saya tidak toleransi. Tidak toleransi. Sekarang omongan saya, tolong dicek di BN sekolah SMP, SMK, BNKP Teluk Dalam. Tolong dicek, ada muslim di sana yang sekolah. Mereka wajib membawa Alkitab, wajib membaca Alkitab, wajib membawakan lagu-lagu pujian, beribadah secara Kristen sebelum memasuki kelas. Ya. Jadi itu tidak toleransi, ya, itu namanya tidak. Ya. Karena kalau saya tidak toleransi. Ya. Iya, makanya saya katakan itu tidak toleransi. Ya, justru itu saudara. Ya, karena jangan. Iya, justru itu.
kita jangan melihat pada satu sisi saja, ya. Iya, Kita melihat betul. sisi, baru kita gini ya Pak Leslie ya, dan Pak Yosi, baru kita katakan bahwa itu adalah pengajarannya kalau tertulis di dalam perintah kitabnya, perintah dari Tuhannya. Itu baru kita katakan, oh berarti umat Islam seperti itu ya, oh umat Kristen seperti itu ya. Nah, gak ada. Perintah itu Iya, Didik Papa J, Jimen kok belum sholat ya? Oh mohon maaf, di daerah saya masih belum azan. Ya, Oh, masih belum azan. siap-siap Bentar loh. lagi. Ini sebentar lagi ya. Harus siap-siap. Jadi ya, habis ini baru kita diskusi. Abang Kejora ini orang mana? Ya bang. Tidak tahu lagi dia orang mana nih. Nggak tahu Pak Ustadz. Ini siapa? Oh Lesti ya. Iya apa? Oh, ya Bang Lesti. Hormat diberi abang, bosku. Pak Ustadz, hormat diberi. Sukses ya ibadah puasa. Bulan suci Ramadan, sukses ya. Tuhan memberkati. Salam dari orang Kupang, NTT. Iya, 3 huruf. Kalau ingin naik kasih multi, saudaraku, multi. Ya biar diterima. Anda tidak ngasih multi tapi izin naik. Cumananya kau ini. Jadi abangku, ini ya, ada Pak Ustadz juga, abang juga mungkin Pak Ustadz ya. Itu bicaranya ya kelasnya berbeda. Saya sudah sering diskusi ya. Jadi memang ada frame di antara bagi orang Kristen. Tapi yang paling utama mungkin kita tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya mendengar tadi dari bawah mencermati. Boleh izin saya menyikapi? Ya silakan Pak, ada yang mau disikapi. Karena saya selalu merasa terpanggil jika ada di komal di media sosial seseorang, entah itu Muslim, entah itu Kristen, saudara teman-teman Kristen, teman-teman Muslim, mengangkat isu tentang rumah ibadah, yang diangkat isunya adalah insidennya, tanpa memahami akar permasalahannya. Justru orang-orang seperti inilah yang sadar atau tidak disadari sangat berpotensi justru memecah belah anak bangsa ini. Perlu diketahui mengenai kita bicara rumah ibadah, di Republik ini sudah sepakat bahwa Republik ini bukanlah negara agama. Oke? Maka merujuk kepada regulasi dan undang-undang. Kalau kita bicara tentang rumah ibadah, maka kita merujuk kepada regulasi dan undang-undang, yaitu kepada SKB 2 Menteri tahun 2006 nomor 9 dan 8 yang isinya secara komprehensif dibahas tentang perizinan rumah ibadah. Lantas kemudian ada insiden tersebut di lain sisi, ya kan? Itu dikarenakan pada saat prosedural itu diajukan, di sisi lain, nah inilah kesalahannya, melakukan aktivitas peribadatan sehingga memancing masyarakat sekitarnya, gitu loh. Jadi jangan salahkan masyarakat, dan itu pun negara hukum. Semua yang beraksi pun dikenakan hukum, dari mulai peristiwa Lampung bergeser kepada Serang, ya, atau di Cilegon kemudian bergeser di Purwakarta Jawa Barat, ya, bahkan bupatinya yang cewek yang menutup sendiri. Nah, insiden-insiden tersebut melibatkan beberapa orang yang anarkis, dan itu sudah dihukum, Pak, dibawa ke ranah hukum. Tetapi kita menyikapinya harus bijaksana, gitu. Saya perhatikan orang yang mengangkat isu tentang rumah ibadah justru tidak memahami akar persoalannya, satu, dan regulasinya. Saya rasa itu aja sementara, gitu. Ingat, teman-teman, bukan saya mau maksud sombong. Semenjak saya bujang, sebentar Pak, 1 detik atau setengah menit. Semenjak saya bujang sampai saya umur sekian, bukan ada maksud rasa sombong, sudah 19 negara lebih saya injak dari 5 benua. Dan saya menemukan betapa bangganya saya sebagai putra anak Republik bangsa ini. Yaitu apa? Hanya satu-satunya di atas muka bumi ini minoritas yang nyaman dan aman hidup menjalani ibadahnya di Republik ini. Jadi jangan kita bertendensius tanpa memahami akar persoalan dan regulasinya, karena justru tidak kita sadari itulah yang membawa potensi perpecahan anak bangsa. Makasih. Mantap. Ya. Jadi gini Pak Leslie ya, kalau lebih mau tahu kita apa sih musuh kita sebenarnya itu, bukan soal perbedaan. Dengar ya Pak, dari sejaknya merdeka
Kristen, 5 agama hidup berdampingan. Ya. Hidup berdampingan. Ya, saling gotong royong, bahu membahu. Ya. Tidak ada namanya selek agama. Tiba-tiba di era zaman modern ini ada. Berarti ada yang memprovokasi oknum. Salahkan oknumnya itu. Dan bagi kita yang orang yang cerdas, yang memang taat pada agama, tunduklah kita pada perintah agama kita. Apa itu perintah agama kita? Ya, begitu banyak, ya. Di mana itu kalau dia muslim begitu banyak soal perintah untuk menghargai toleransi, ya. Di mana tertera banyak, ya, seperti ayat-ayat Al-Qur'an, ya, menyatakan bahwa hargai umat-umat yang beribadah, ya. Jangan memaksakan kehendak untuk masuk dalam agama Islam. Ada ayatnya, Al-Baqarah ayat 21, Al-Fatihah ayat 5, ya, An-Nisa ayat 59, Al-Qasas ayat 88, Al-Isra ayat 8. Begitu banyak. Jadi jangan kita framing. Harusnya musuh kita bersama itu seperti ini, saudaraku. Ya, di negara Indonesia ini. Ya, apa itu? LGBT. Namanya apa LGBT? Perkawinan sesama jenis. Saya tanya, satu-satunya di negara Indonesia ini yang menentang dengan habis-habisnya, ya, satu-satunya agama di negara Indonesia ini yang menentang perkawinan sesama jenis, saya tanya, siapa coba? Menentang habis-habisan. Ya, tidak diperbolehkan menikah di dalam masjid, tidak diperbolehkan menikah di KUA sesama sesama jenis. Siapa? Membuktikan itu musuh kita. Ya, saya melihat kita di salah satu ada beberapa bapak pendeta mengatakan, iya kita melarang perbuatannya, tetapi kita harus memberkatinya. Memberkati itu berdoa kepada mereka tentang diri mereka kepada Tuhan agar mereka tersadar. Bukan berarti kita berdoa memberkati mereka, lalu kita berikan sarana prasarana di dalam gereja untuk menikah kepada mereka. Sama halnya kita juga memberi izin, mengiyakan perbuatan tersebut. Harusnya menentang dong. Harusnya, tidak bisa. Ini gereja, ini rumah Tuhan, ini rumah ibadah. Kami mendoakan engkau dalam pergumulan kami. Betul atau tidak, Pak Leslie? Betul, ya? Saya setuju. Seharusnya mengambil sikap, bukan kita melarang, itu perbuatan dosa, kita melarang, tetapi kita berkati mereka karena kita hanya memberkati di dalam gereja pernikahan itu namanya kemunafikan. Jangan berikan sarana prasarana. Sama halnya kita melarang pembunuhan, tetapi kau yang memberikan pisau, kau yang memberikan wadah untuk dia bisa membunuh, ya. Jadi tolonglah, sebenarnya itu musuh kita. Generasi kita sudah tercemar, generasi kita sudah terkontaminasi, bukan di nilai-nilai agama. Di dalam Kristen, di dalam Alkitab tidak ada namanya menikah sesama jenis, karena pada awalnya nikah itu antara perempuan dan laki-laki. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan, itu antara wanita dan laki-laki. Begitu juga di dalam Al-Quran, diciptakan manusia Adam dan Hawa, bukan Adam dan Tono, ya. Dikatakan di sana juga untuk menikah antara perempuan dan laki-laki, bukan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan laki-laki. Berarti itu musuh kita sebenarnya. Ya. Abang, izin ya. Jadi memang kalau kita di NTT agak memang keras dalam itu, tapi dalam hal toleransi NTT saya kira menjadi barometer bagi Indonesia. Berbagai gejolak ya, maupun Ambon atau apa ya. Misalnya saya dari Kabupaten Alor ya, itu kan kita hampir sama ya. 48%-nya Muslim, 52%-nya Kristen. Kristen itu kan gabungan Katolik dan macam-macam ya, dalamnya. Tapi saya berpikir lihat ada hal yang luar biasa bagaimana orang Alor dengan budaya dan tradisinya. Bahkan itu gereja jemaatnya disebut jemaat Ismail. Saya itu pernah ikut cor gereja, bahkan tidur di masjid, bahkan perisun masjid saya ada. Dan itu satu semangat yang luar biasa, tidak menunjukkan kepada siapa kita beda.
secara keimanan betul kita beda, tidak apa-apa, tapi kita bersaudara. Orang NTT, orang Kupang bilang kita bersaudara. Jadi tetap berjalan seperti apa adanya ya. Hanya belakangan, Ustaz, itu abang yang satu tanya tadi, mungkin dia tidak masuk kepada poinnya ya. Kalau saya memang belakangan ini memang stigmanya gak negatif ya. Kemarin ada bom-bom apa semua, tapi itu kan perbuatan oknum, bukan persoalan ya. Keislamannya, agamanya gak usah dibawa, itu kan perbuatan oknum. Ya saya berpikir juga ada juga ya, kadang-kadang di Surabaya terakhir yang bom di katedral atau di apa tuh, satu keluarga ya, bapak, mama sama anak-anak sampai kenapa kok sampai dibentuk stigma seperti itu yang mohon izin, tapi itu perbuatan oknum. Islam tidak salah, oke. Itu menjadi terlindung bagi kita semua orang Kristen yang ada di Indonesia. Mayoritas kita merasa bersukacita luar biasa betapa dahsyatnya bahwa kekuasaan Allah itu melampaui apa yang kita pikir. Luar biasa banget toh. Kita rasa terlindungi dan terlindungi. Di NTT sebentar lagi lebaran nanti pemuda-pemuda gereja akan mengawal itu. Atau sebaliknya acara Natalan pemuda dari masjid akan kawal itu. NTT dari NTT. Saya NTT. Wah, saya sudah sampai ke Larantuka Pak. Jadi sahabat saya itu, sahabat kental saya itu adik kakak. Dia di Jakarta ya, bersahabat sama saya lama sekali. Tapi dia kampungnya di Larantuka. Saya sampai ke Larantuka dan saya ingat 2 kali saya ke Larantuka, 1 kali pas perayaan Paskah, rame di situ. Rame. Tapi umat muslim terlibat di dalam dong. Iya. Ikut semua bareng-bareng. Ada karnaval kan? Karnaval ya. Tetap dikawal oleh bersaudara dari muslim. Iya. Itu istilahnya itu. Iya, betul, dikawal oleh bersaudara dari muslim. Itu luar biasa banget. Saya hanya bertanya-tanya, ada yang kok sampai begitu ya, bisa dibekali sampai satu keluarga ya. Kemarin di Surabaya itu sampai baik Bang Leslie, kalau masalah ya, itu kasuistis. Saya Kristen. Aduh, ini apa ya? Dia apa bergema sekali dia. Tapi itu kasuistis, bukan ajaran Islam ya. Kalau saya tidak pikir seperti situ, karena saya merasa terayomi, terlindungi oleh bersaudara kita dari Muslim yang notabene adalah mayoritas ya. Dalam prakteknya tentang toleransi, NTT menjadi barometernya. Itu luar biasa loh. Kemarin ada gejolak di Ambon ya, persoalan agama, tapi NTT tidak ada. Orang jadi curiga, NTT bisa gejolak karena kita ya bareng-bareng sama saudara kita. Tapi luar biasa, gak ada gejolak di NTT. Terima kasih. Ya, seperti saya katakan tadi ya. Izin Bang. Saya katakan tadi, kita ini sesama anak putra bangsa, yang membedakan kita itu hanya agama dan keyakinan. Ya, maka dengan modal ini, mari kita bangun suatu konstruksi beragama dengan mengedepankan identitas masing-masing ajarannya, dengan mengedepankan jati diri masing-masing agamanya tanpa mencederai umat lain. Itu loh. Iya. Tuh. Karena pada prinsipnya kita hanya sama anak putra bangsa. Jadi perlu sebelum saya tambahkan ya Pak Lesti supaya lebih komprehensif, jadi untuk netizen di bawah ya, kalau ada di komal-komal mengangkat isu tentang rumah ibadah, seperti saya katakan tadi, orang yang mengangkat isu rumah ibadah ini ternyata saya temukan 99% justru tidak memahami, hanya melihat mengangkat isunya dari insidennya tanpa memahami seperti saya katakan tadi akar persoalannya ya kan, kemudian apa regulasinya. Nah, perlu diketahui di Republik ini sebuah undang-undang regulasi sebelum diterbitkan disahkan menjadi undang-undang atau regulasi itu mengalami yang namanya RUU. Apa itu RUU? Rancangan undang-undang. Nah, pada saat sebelum disahkan menjadi undang-undang, pada saat RUU itu digodok melibatkan beberapa unsur. Nah, contoh untuk SKB 2 Menteri tahun 2006 nomor 9 dan 8 itu digodok sebelum disahkan dan melibatkan beberapa unsur, salah satunya adalah FKUB. Apa itu FKUB? Forum Komunikasi Antar Umat Beragama. Di dalamnya ada pastor, ada ulama dari Muslim, ada pendeta dari Buddha, Konghucu dan lain-lain. Nah, mereka ikut dilibatkan
dalam rancangan undang-undang ini. Jadi jangan kemudian terjadi suatu narasi yang dibangun atas dasar rasa kebencian dan tendensius. Kalau Anda, teman-teman Kristen, ingin merubah, bukan kami umat muslim yang Anda kalahkan yang mayoritas, tetapi undang-undangnya, silahkan. Undang-undangnya ada mekanismenya kok, bisa dirubah. Undang-undang dasar aja bisa diamandemen melalui forum, melalui mekanisme, ya kan? Nah, undang-undang ini yang kalian coba dibuat revisi, satu somasi itu loh terhadap SKB. Terbuka kok peluang itu, tentu melalui mekanisme yang ada, tidak bisa dengan cara-cara yang tidak tidak etis gitu loh. Seperti membangun narasi-narasi di dalam media sosial, mengatakan, oh kami minoritas tertindas, oh kami lihat itu gereja digerebek. Tetapi hanya mengangkat insidennya tanpa memahami akar persoalannya. Thank you. Betul, abang Jemen tadi sudah jelaskan detail sekali loh, itu luar biasa loh. Saya kira itu persoalannya pada oknumnya, bagaimana dibawa dan diarahkan jadi framing, itu yang persoalan. Pada sebenarnya tidak ada masalah sepanjang kita merujuk pada undang-undang. Kalau tidak mau ikut aturan ya nggak usah lah, tahu keluar dari Indonesia aja, ikut aturan Indonesia seperti apa, begitu. Di satu pihak tadi dia bilang bahwa dia nyaman selama 30 tahun ya, abang Jemen ya, 30 tahun aman bersama bersaudara ya, notabene adalah mayoritas. Hanya persoalan kebaktian apa-apa kan tidak mengikuti undang-undang. Hidup kita ini kan diatur oleh undang-undang dalam republik ini supaya kita tertib, disiplin, pijakannya jelas. Kalau nggak mau ikut maunya kamu ya kacau Indonesia Indo. Indonesia terlalu banyak penduduk Indonesia dengan beraneka ya, suku, agama, ras dan seterusnya. Kalau tidak mau ikut undangan ya kita jadi kacau. Tapi luar biasa tadi abang Jemen, tapi abang siapa ini? Kayaknya Ustadz itu. Luar biasa penjelasannya. Saya prinsipnya di NTT luar biasa bagaimana toleransinya, semangat kebersamaannya. Terus orang Padang ya ini ya, kalau di NTT orang Padang datang berdagang jualan makanan termasuk orang Bugis ya, sampai ke pelosok kampung-kampung. Bisa pertama bangun rumah makan, habis itu ada musola dan masjid, tidak ada masalah. NTT tidak ada masalah, itu urusan keimanan. Ngapain repot? Sebenarnya Pak Leslie saya tuh orang yang paling tidak suka membawa diksi minoritas dan mayoritas, tetapi kali ini saya terpaksa. Yang penting tujuan saya baik, yaitu begini. Tadi saya sudah katakan dari pengalaman pribadi saya yang melanglang buana ya, saya begitu bangga sebagai anak putra bangsa ini. Kenapa? Saya melihat di beberapa belahan dunia lain, hanya minoritas di atas muka bumi ini yang hidup nyaman, aman adalah di republik ini. Sekali lagi, di atas muka bumi ini, minoritas yang paling hidup nyaman, aman, tentram adalah di republik ini. Benar, di Indonesia betul, paling aman itu. Dan terayomi, terlindungi. Itu kita jangan munah ya. Aku kenyataan. Saya teringat seorang pendeta ya, pendeta muda bernama Mel Atok, itu dari NTT kalau nggak salah, Kupang. Betul Mel Atok dari NTT. Saya ingat ucapan beliau mengatakan bahwa minoritas di republik ini haruslah pandai-pandai bersyukur di tengah-tengah mayoritas muslim republik ini. Kenapa? Karena kita minoritas menurut beliau terlindungi dari dampaknya ajaran-ajaran dari luar yang free sex, LGBT dan lain-lain ya kan. Kenapa? Islam Republik ini yang mayoritas yang sangat keras, gitu loh, dalam menyikapi persoalan-persoalan yang sudah di belahan dunia lain menjadi suatu viral, mensahkan hubungan sesama jenis, ya kan? Ini saya kutip kata-katanya Mel Atok loh, sekali lagi. Betul. Untunglah kita umat Kristen di Indonesia di tengah-tengah mayoritas muslim. Dia bilang begitu. Ya. Dan saya pribadi, saya merasakan banget loh. Saya
Kemarin ya saya baru dari Bandung jalan di tengah-tengah mayoritas ada bang itu. Bahkan kita sudah bentuk tim diskusi khusus ya bagaimana menyikapi tentang perbedaan. Saya orang ini jalan sampai ke Lembang ya di Bandung ya. Pulang pergi nyaman, safety, dan saya merasa sukacita banget, luar biasa. Saya tidak merasa bahwa saya menjadi orang asing dalam negeri saya sendiri ya. Terlepas saya ada di mana ya, mungkin ada di Bandung kah, di Semarang kah, di Surabaya atau di Jogja. Tapi saya merasa bukan menjadi orang asing. Itu luar biasa loh, antusiasnya. Jadi prinsipnya tadi saya sudah tegaskan bahwa kita terayomi dan terlindungi oleh saudaraku yang mayoritas dan memberikan ruang gerak yang bebas. Hanya terkait dengan undang-undang betul, saya setuju. Segalanya aturan, jangan ikut mau gue. Habis itu di framing lagi, bikin orang lain yang salah, itu aku nggak suka. Dan yang fatalnya lagi, seseorang yang mengangkat isu tentang rumah ibadah, mengangkat isunya tanpa memahami, hanya mengangkat insidennya tanpa memahami akar persoalan satu. Kedua, dalam narasi dan argumennya terkesan ada suatu diksi-diksi permainan kalimat yang menuju kepada playing victim. Nah, ini yang harus dihindari. Inilah justru yang berpotensi memecah belah anak bangsa. Itu sudah. Tapi saudaraku teruji dan luar biasa hingga saat ini kita tetap terayomi. Ada kasus-kasus itu kan persoalan oknum, tidak dihubungkan dengan keislaman itu luar biasa. Saya pribadi terus terang bahkan diskusi di antara pendeta luar biasa loh. Kita merasa terayomi dan terlindungi. Makasih. Halo. Nah, boleh bicara nggak? Gantian lagi asik. Siap. Pak Leslie dan 3 huruf, Pak 3 huruf, kita nggak bisa pungkiri itu, kita semua orang udah dewasa, paham semua itu. Yang dimaksud kita kan hidup setara. Saya udah bilang tadi, kita 30 tahun itu hidup di mayoritas. Semua itu baik, cuman yang maksud saya, karena kita berhubungan dengan diskusi lintas agama, saya bilang, ketika kita hidup damai, lingkungan kita baik, yang maksud saya, ketika ada sekelompok orang yang mengaku Islam, ini oknum ya, kalau udah bawa dalil, yang orang-orang baik ini terpengaruh gitu loh. Artinya begini, yang ini fakta maksudnya. Saya nggak bilang itu memframing atau mengangkat rumah ibadah, ini menyangkut diskusi kita bagaimana Allah itu yang penuh kasih gitu loh. Kalau kita tidak suka musyawarah, kita nggak bisa mengintervensi dengan cara-cara tidak dikehendaki oleh Sang Pencipta. Maksud saya begitu. Kenapa kalau tuh ada orang mau framing seolah-olah mereka itu tersolimi atau apa, itu juga oknum. Tapi maksud saya begini, segala sesuatu kalau ajaran ilahi, bagaimana cara kita tidak menyakiti orang? Ayo kita musyawarah bagaimana nih, brother-brotherku. Bukan dengan cara intimidasi-intimidasi yang menyakiti anak bangsa juga, gitu loh. Terlepas dari salah atau tidaknya, duduk bareng. Jadi bukan berarti saya itu mau dalam arti apa Pak? Intimidasi, saya mau yang lebih real lagi gitu loh. Karena ini sangat, saya melihat agak sedikit rentan gitu Pak ya. Kalau saya nggak boleh pakai kata bahaya, rentan.